Edi Rahmayadi menyatakan mundur dari Ketua Umum PSSI. Keputusan itu dia sampaikan langsung di Kongres Tahunan PSSI 2019 di Nusa Dua, Bali. Ia langsung menyerahkan bendera PSSI kepada Wakil Ketua Umum PSSI Djoko Driono. Usai pidato, Edi langsung meninggalkan arena Kongres. Kongres Tahunan PSSI itu seketika dihentikan. Edi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sejak 2016. Semestinya Edi yang juga Gubernur Sumatera Utara itu mengemban tugas sebagai orang nomor 1 PSSI hingga 2020. Desakan Edi Rahmayadi mundur sudah nyaring terdengar sejak lama, terutama setelah kegagalan timnas Indonesia di berbagai level usia. Selain itu, Edi Rahmayadi juga dinilai sudah tidak fokus memimpin PSSI, terutama setelah ia terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara. Edi Rahmayadi merangkap 3 jabatan sekaligus, Ketua PSSI, Gubernur Sumut, dan Ketua Dewan Pembina PSMS Medan. Puluhan ribu supporter timnas Indonesia pernah menandatangani petisi online meminta Edi Rahmayadi mundur. Namun, petisi itu diabaikan mantan Pangkostrat itu. Beberapa kali, Edi Rahmayadi menegaskan menolak mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Sederet kontroversi juga dia lakukan semasa menjalani jabatan Ketua Umum PSSI. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, PSSI jilid baru, itulah tema dialog kita pagi ini. Seperti apa pengurusan PSSI pasca Ketua PSSI Edi Rahmayadi mundur dari jabatan ketua? Bagaimana upaya bersih-bersih internal di PSSI? Dan untuk membahas itu telah hadir bersama kami di studio pengamat sepak bola nasional, Bung Maruf Arumi, dan juga nanti kita akan tersambung melalui jalur telepon dengan anggota Komite Eksekutif atau Exco dari PSSI, Bung Gusti Randa. Kita ke Bang Maruf dulu nih. Ini dari mundurnya Edi Rahmayadi sudah tepat belum? Kita melihat dari ada dua suara yang mengatakan bahwa ini sesuai dengan keinginan publik, karena Edi Rahmayadi memang dari lama diharapkan untuk bisa mundur setelah beliau menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Ada tagar juga ya di media sosial, Edi out gitu ya. Dan itu sudah cukup lama. Kedua, tapi ada yang mengatakan bahwa langkah dari Edi ini justru seperti cuci tangan. Cuci tangan kenapa? Karena Pak Edi mundur ketika PSSI baru diserang dari berbagai kalangan. Pertama adalah soal pengaturan skor, kemudian ada bagaimana ada supporter yang meninggal, kemudian PSSI sekarang baru dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba Edi mundur, itu yang menjadi pertanyaan. Seolah-olah bahwa dia mundur ketika PSSI dalam kondisi yang tidak kondusif. Tidak bertanggung jawab ya. Jadi kalau kemudian apakah ini sudah tepat untuk mundur? Kalau kita bicara dari si profesionalisme, mungkin ini adalah keinginan dari publik, dan kita harus memberikan apresiasi. Karena menjadi ketua PSSI itu menjadi tugas yang sangat luar biasa berat. Tidak banyak kemudian cabang olahraga yang memiliki jadwal sepadat PSSI atau sepadat sepak bola. PSSI kita tahu sepanjang 2018 punya agenda yang luar biasa. Mereka harus mempersiapkan timnas, mereka menggelar liga. Liga pun kan kita tahu bahwa liganya dari mulai Liga 3, Liga 2 sampai Liga 1. Kemudian mereka juga harus menggelar event untuk timnas. Ada timnas senior, ada timnas U19, ada timnas U23, ada U22, ada timnas U16, kemudian ada timnas wanita juga. Kita membayangkan memang ketika beliau yang menjadi ketua umum PSSI, sementara itu kantornya di Jakarta, sementara beliau adalah Gubernur Sumatera Utara yang harus memberikan energi seluruhnya di sana, maka sangat susah untuk kemudian harus bisa membagi waktu. Jadi tepat ketika dia mengatakan bahwa dia mengatakan mundur karena ingin supaya PSSI dipegang oleh orang yang lebih bisa punya waktu. Nah, saat ini apakah pemimpin PSSI cukup orang yang punya lebih banyak waktu atau bagaimana? Karena dia langsung menyerahkan bendera ya kepada Pak Joko. Iya, kita harus melihatnya bahwa PSSI itu organisasi yang agak unik. Unik kenapa? Mereka sebenarnya tidak terlalu tergantung kepada figur ketua umum, karena selain ada ketua umum, mereka ada wakil ketua umum, kemudian mereka ada anggota Exco. Beberapa keputusan yang dihasilkan oleh federasi itu tidak melulu berasal dari ketua umum, tapi dari anggota Exco yang jumlahnya 12. Ada misalnya Pak Gusti Randa, kemudian ada Johar Ling Eng yang sekarang baru terkasus, kemudian ada juga beberapa orang yang termasuk juga wakil ketua umum Pak Djoko Driono. Jadi sudah ada bias system. Dan ketika bicara bias system, harusnya mungkin ketua umum hanya sebagai legitimasi saja satu sisi itu. Tetapi kita bicara Pak Djoko Driono. Kalau kemudian kita bicara Pak Djoko Driono, track record-nya sangat panjang. Beliau memulai karirnya dari klub, kemudian pernah di PT Liga juga, pernah sebagai sekjen juga, dan pernah terakhir adalah sebagai wakil ketua umum. Jadi kalau kita bicara soal Pak Djoko Driono, dari sisi pengalaman, beliau adalah orang cukup pengalaman di PSSI dan di sepak bola. Baik.
mundurnya Pak Edi ini sudah tepat? Apakah ini memang artinya selama ini kinerja dari Pak Edi ini kurang maksimal sehingga dia sadar diri begitu harus mundur? Kalau dilihat statement dia mengatakan mundur, dia kan mengatakan gagal. Gagal kenapa? Ketika dia meminta tidak ada pengaturan skor, ternyata ada pengaturan skor mencuat ke permukaan. Supaya supporter tidak berantem, ternyata supporter meninggal juga. Berharap PSSI misalnya masuk ke 4 besar di Asian Games, ternyata juga timnas di Asian Games juga tidak terpenuhi. Menjadi juara di PLF juga tidak terpenuhi. Baik. Kalau kita lihat dari sisi ini, memang banyak handicap yang dimiliki oleh kepengurusan dari Pak Edi Rahmayadi. Tetapi di sisi lain, kita juga harus melihat beberapa langkah-langkah pondasi yang sudah dibangun oleh kepengurusan Pak Edi dan timnya. Pertama misalnya kita lihat pondasinya bagaimana di tahun ini 2018 atau sejak 2016 dia menjabat, itu sudah ada beberapa kursus kepelatihan. Kita sekarang melihat bagaimana sistem kepelatihannya sudah mulai jalan. Beberapa mantan pemain sudah bisa menjadi pelatih timnas, kemudian menjadi itu satu kelebihan ya dari itu sebuah kelebihan. Kenapa? Karena itu bagian dari investasi. Kita bicara timnas Indonesia untuk bisa prestasi atau tidak, harus bicara soal apakah punya pelatih yang bagus atau tidak, apakah kita punya pemain yang bagus atau tidak, ataukah kemudian kita punya sarana prasarana yang bagus atau tidak. Nah, ini bagian dari investasi. Tidak mungkin sebuah tim sebuah klub, sebuah timnas bisa berprestasi kalau pelatihnya tidak bagus juga. Jadi ketika dia melakukan investasi dengan banyak mular pelatihan, saya pikir itu juga bagian dari prestasi. Ada pelatihan, kemudian juga Edi Rahmayadi sempat menyatukan liga yang terpecah, namun akar masalahnya sendiri saat ini justru semakin besar, yaitu pengaturan skor. Ini bukan hal baru ya yang terjadi di Liga Indonesia. Jadi ini saya sempat selalu berpikir gini, ketika bicara PSSI, ketua umum PSSI itu seperti bicara kasus tragedi Ken Arok dalam sejarah Singasari. Ken Arok kenapa? Itu seperti apa? Jadi gini, tidak pernah ada kemudian ketua PSSI, terutama setelah era dari Pak Agung Gumelar itu selesai dengan husnul khotimah, kalau dalam bahasa Arab, selesai dengan nyaman. Nurdin Halid itu selesai ketika karena ada KLB. Kita tahu bahwa di era Pak Nurdin Halid di era tahun 2000-an dia menjadi ketua umum. Setelah setahun dia menjadi ketua umum, dia kemudian dipenjara karena kasus ada korupsi gula. Nah, Nurdin Halid kemudian digoyang kanan kiri, ada dualisme. Ketika ada dualisme LPI, kemudian masuklah namanya Johar Arifin. Johar Arifin pun ketika menjadi ketua umum juga memunculkan konflik. Kemudian ada KLB juga. KLB masuklah Lanyala Mataliti. Lanyala Mataliti ketika menjadi ketua umum juga tidak selesai dengan nyaman. Kenapa? Karena kemudian dia minta diganti oleh voter. Lanyala Mataliti kena kasus juga, kemudian diganti juga KLB, dan kemudian masuklah yang sekarang. Artinya masalah di PSSI ini tidak selesai begitu saja setiap pergantian masa kepemimpinan. Iya, saya sepakat itu. Jadi selalu ada konflik hampir tiap 2 tahun. Bahkan kan sempat misalnya Pak Azwar Anas pun, era Pak Azwar Anas tahun 90. Itu beliau juga sempat tidak menyelesaikan tugasnya. Kenapa? Pak Azwar Anas mundur setelah ada kasus pengaturan skor. Setelah beliau membentuk tim, kemudian ada investigasi, sudah mulai terungkap, akhirnya beliau mengundurkan diri. Jadi ini bukan kasus pertama sebenarnya ketua umum mengundurkan diri. Bisa kita simpulkan bahwa memang banyak kepentingan di PSSI ini ya. Saya harus mengatakan iya, dan masalahnya ada lagi. Ketika orang selalu berbicara pembenahan sepak bola, kita bicara pembenahan PSSI kan harapannya adalah pembenahan sepak bola. Sebenarnya kan bukan hanya bicara soal PSSI. PSSI itu adalah milik dari yang berhak menentukan masa hitam putih PSSI dalam tanda kutip adalah para pemilik suara. Yang pemilik suara siapa? Klub, pemilik klub Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kemudian juga ada namanya Asprof, Asosiasi Provinsi, yang dia berada di bawah dari PSSI. Kemudian ada namanya Ascap juga, asosiasi yang dia berada di level kabupaten. Kita membayangkan, yang milih ketua umum siapa? Pemilik suara. Yang kemudian memilih anggota exco siapa? Pemilik suara. Jadi kalau kemudian ada produk yang tidak bagus, kita membayangkan ada produk yang tidak bagus, berarti artinya yang milih juga tidak sepenuhnya bagus dong. Punya kepentingan di sana. Punya kepentingan juga. Ada kepentingan apa saja kira-kira di situ? Ada kepentingan politik sudah pasti ya. Kalau kita bicara sepak bola tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Bahkan dalam beberapa kasus ketika di era Nurdin Halid sempat dibekukan oleh Menpora waktu itu oleh Pak Andi Malarangeng. Itu kasus di Nurdin Halid. Kemudian ketika di eranya Lanyala Mataliti baru saja dilantik atau terpilih, kemudian sudah dibekukan oleh Kemenpora di era yang sekarang. Pak Imam Nahrawi. Setelah ada kasus selama setahun tiba-tiba dibekukan oleh FIFA. Jadi artinya bahwa selalu ada campur tangan, baik itu langsung atau tidak langsung, dan itu bernuansa politis dalam pengurusan PSSI. Jika pemimpin dipilih oleh para voter, apakah artinya yang bermasalah ini yang memilih?
begitu. Nah, itu kan bisa ditanya juga kan, artinya kenapa Anda memilih seseorang yang kemudian tiap tahun selalu berulang kasusnya dan selalu ada KLB, selalu ada kongres luar biasa, selalu ada pemilihan ketua umum baru yang orang-orang yang milih itu. Kita bayangkan ketika mengubah PSSI di pusat, harusnya kan juga di daerah juga ditanyakan, di daerah sudah benar nggak? Saya punya cerita yang bagus, menurut saya salah satu yang pernah disampaikan oleh pelatih dari Timnas U16 Fahri Husain, dia mengatakan bahwa saya pernah ketika memilih Timnas U16 yang juara di Piala AFF kemarin, itu saya sampai kesulitan untuk bisa menemukan pemain-pemain yang saya inginkan. Kenapa? Karena ternyata di PSSI Asprof itu tidak punya kompetisi di level junior. Jadi kalau kemudian tidak punya kompetisi di level junior, artinya ada sistem yang tidak bergerak di asosiasi provinsi. Jadi janganlah kemudian ketika bicara pembentukan hanya di level atas, tapi dibiasakan juga misalnya di asosiasi provinsi masing-masing. Dilihat apakah mereka menjalankan tugas dengan baik atau Maruf, tidak. apakah semua pemilih bermasalah atau punya kepentingan? Mungkin ada, kalau bicara pemilihan kan pasti ada bicara kepentingan. Cuman kepentingan ada dua. Apakah itu kepentingan kelompoknya atau kepentingan untuk perbaikan sepak bola? Kita ingat ketika Pak Edi Rahmayadi terpilih sebagai ketua umum PSSI. Yang lebih dominan apa ini? Yang lebih dominan mereka yang lebih tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam kasus Pak Edi Rahmayadi, ketika ada pergantian dari Lanyala Mataliti ke Pak Edi Rahmayadi, sebelum Lanyala itu diganti sudah ada namanya kelompok-kelompok. Ada kelompok waktu itu 85 atau 78. Nah, kelompok 78 ini selalu mendengungkan untuk supaya ada pergantian-pergantian. Masuklah kandidat. Jadi ketika sudah ada kelompok-kelompok berarti kan ada kepentingan. Persoalannya adalah apakah yang dipilih itu adalah orang yang memang diharapkan atau memang bisa menyelesaikan persoalan sepak bola atau tidak, atau jangan-jangan misalnya Pak Edi itu dipilih ketika pemilik suara itu memilih Pak Edi, jangan-jangan untuk membackup saat itu karena ada kasus dengan Lanyala Mataliti. Baik, Maruf, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.